Shalom saudara, pernahkah aspirasi kita di gereja lokal kita ditolak, dicuekin gembala, atau kita kecewa sampai pindah mencari gereja yang lebih nyaman? Namun saya ingin katakan, tetaplah tertanam di gereja lokalmu. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, benih bertumbuh tanpa diketahui orang. Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar. Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah, ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur. Kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur. Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat. Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat diremukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita. Mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam, dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Salam-salam buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Boleh semua lambaikan tangannya. Wow. Shalom on fire. Shalom on fire. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Bersama Yesus luar biasa. Bersama Yesus luar biasa. Sekarang kita bilang, bersama Yesus aku luar biasa. Berapa banyak yang percaya bahwa engkau bersama Tuhan engkau luar biasa? Amin. Dengan iman bilang, bersama Yesus aku luar biasa. Amin. Walaupun mungkin hari ini ada air mata, walaupun mungkin ada kelemahan tubuh, kita mau perkatakan iman percaya kita. Yang sepakat katakan amin. Apa kabar kita semua? Bersama Yesus aku luar biasa. Haleluya. Lihat kanan kirimu, jabat tangan yang kencang bilang hidupmu luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Semua kita luar biasa. Kita ada di hari yang terakhir di bulan Mei. Besok saya dan saudara kita memasuki bulan yang baru. Bahkan besok kita memasuki bulan yang terakhir di semester yang pertama di tahun ini. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita hebat. Untuk itu tetap percaya Tuhan kita setia. Memegang saya dan saudara. Untuk itu mari yuk kita mau janji sama Tuhan. Sepanjang umur hidup kita, kita juga mau terus setia sama Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan mari mulai bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik Tuhan.
bulan ini. Kami tahu semua karena Roh Kudus pimpin hidup kami. Ini doa kami, terus pegang tangan kami. Di hari-hari yang terakhir, hari-hari yang tidak semakin baik, biar kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biar perkenananmu terus ada atas setiap kami. Jangan pernah ambil rohmu daripada kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Kau Bapa yang setia buat kami. Hari-hari kami adalah hari-hari di mana kami melihat keajaiban perbuatan Tuhan. Kebaikan demi kebaikan. Kemurahan demi kemurahan. Makasih Tuhan. Dan biar di sepanjang ibadah ini Engkau menjumpai setiap kami. Kami tidak mau yang lain. Kami hanya mau ketemu Tuhan. Kami mau alami hadirat Tuhan. Makasih Tuhan, Kau segala-galanya buat kami. Yesus. Bapa, Kau setia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Aku katakan lebih dari harta. Amin. Kaulah segalanya. Dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan Tuhan baik. Dia Bapa yang baik. Kau mulia dulu, sekarang, dan selama. Kau Bapa yang tidak pernah berubah Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kita mau berikan tepuk tangan buat Bapak kita yang setia. Wow, panggil Dia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta. Kami mau katakan kalau segala-galanya buat kami Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kami menjadi tenang. Tenanglah jiwaku saat kami ada dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
setia, kau dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari saudara saja panggil dia, Bapa kau setia. Ini pengakuan kami di hadapanmu pagi ini. Kau Bapa yang setia, kau Bapa yang mulia. Kami tenang bersamamu Tuhan. Katakan pada Tuhan, lebih dari, kau lebih dari segala apapun yang kami punya Tuhan. Bahkan kau lebih dari hidup kami Tuhan. Bersamamu kami tenang. Saudaraku, angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, kau tunjukkan setiap waktu dalam hidup kami melihat kasih setiamu. Tuhan setia, dulu sekarang dan selamanya. Kau ada di setiap musim hidup kami. Mari kita sembah Tuhan, sembah, sembah. Kami tahu kami hidup oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan demi kebaikan, oleh karena kemurahan demi kemurahan Kau Allah yang pegang tangan kami kuat-kuat. Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami dan biarkan kami berjalan sendiri. Mari angkat tangan kita, katakan, kau tutup Dia ada di setiap musim hidup kita, saudara. Dia ada saat hati kita terluka. Dia ada saat ada air mata. Dia ada di dalam kelemahan kita. Biar musik saja naikkan pujian ini. Ini waktunya saya dan saudara hanya dengan Tuhan. Mungkin di bulan ini ada air mata.
Dia tetap setia. Mungkin ada rasa sakit, tapi Dia tetap setia. Mungkin rasanya kita sendiri dan bergumul, Dia setia bersama saya dan saudara. Yuk, mari kita mau terus setia sama Tuhan. Apapun yang hari-hari ini terjadi, di hari-hari yang terakhir Yesus akan segera datang. Yang mau janji setia, angkat tanganmu, katakan kau tunjukkan. Kau
dahsyat Tuhan. Kau dahsyat. Semua yang kau lakukan membuat kami terpesona. Kami akan terus tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang siap bersuka cita? Yang siap bersyukur. Kalaupun hari ini kita datang dengan sakit, dengan kelemahan tubuh, dengan apapun, mau sama-sama bersyukur ya. Sebab di dalam ucapan syukur ada kuasa yang akan membebaskan. Kanan kirimu bilang gini, bersyukur. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Ya, ya, ya. Datanglah ke bait-Nya, apa? Dengan hati bersyukur. Geraklah perantara. Dengan apa saudaraku? Dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi siapa? Dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Wow, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia. Boleh semua angkat tanganmu saudaraku. Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiaku. Oh, haleluya. Dan sama-sama datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Geraklah perantaranya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak. Akan bersorak-sorak. Semua angkat tanganmu katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat tangan kita semua katakan. Bersyukurlah. Amin. Bersyukur untuk segala sesuatu. Sebab firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah senantiasa. Wow, yeah, yeah. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Wow, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, kita harus bersyukur karena Dia Raja di atas segala raja. Katakan amin. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah
Masmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Ya, boleh semua kita angkat tangan kita. Kau yang berjaya, Juru semesta sujud Menyembah, lompat, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih dan murahmu, Engkau teguh dan mulia, masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkat Tuhan Rajaku. Salahkan haleluya, haleluya, katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian, karena siapa Dia? Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Boleh angkat kedua tanganmu. Suruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih dan murahmu, Engkau teguh dan mulia, masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkat Tuhan Rajaku. Sorakan haleluya, haleluya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Boleh angkat tangan kita. Kau yang berjaya, siapa namanya? Juru semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya. Berjaya, Awas. Juru semesta sujud. Angkat tanganmu, katakan. Kau yang berjaya. Kau yang berjaya. Juru semesta sujud menyembah. Wow. Akulah Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih dan murahmu, Engkau teguh dan mulia, masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkat Tuhan Rajaku. Haleluya. Salahkan haleluya. haleluya. Wow, Tuhan kita dahsyat, amin. Kita mau perkatakan DNA kita. DNA kita adalah yang artinya bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak pada jalan. Tepuk tangan. Boleh semuanya kita angkat tangan kita yang kanan. Yang kanan angkat tangan. Bilang ini, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Putar kanan kiri belakang, kamu juga. Kita mau sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Sampai setiap lutut bertelur. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tiga rasa penuh kemuliaan Tuhan. Salahkan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami kagumi semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak bisa lukiskan dengan kata-kata yang ada di dunia ini betapa baiknya Tuhan. Tapi sungguh Tuhan baik.
kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Makasih Tuhan, Dengan apa tak ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari hanya kaum pria katakan kepada Tuhan, kasih setiamu. Kasih. Mari ganti yang wanita katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, semuanya membuat kami terpesona. Membuatku terpesona. Oh Yesus, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Kalau Kau begitu mengasihi kami semua, dari biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan. Mari sambil bangkit berdiri, angkat tangan kita. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari kita sembah ya ora la patakara papa ora la papa 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 ora la bala 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 bala. Siapakah setiap kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau melayakkan setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita semua. Ora la patakara la patakara la patakara. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
berharga, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau Selalu bersyukur. Mari angkat kedua tanganmu, kita puji Tuhan, kita sembah Dia. Biar ini yang menjadi komitmen setiap kami ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Apapun keadaan kami ya Tuhan, kami tetap mau katakan Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar hadirat-Mu mencengkeram kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Untuk boleh menjadi saluran berkat ya Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini ya Tuhan, cara pandang kami, perspektif kami berubah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menolak setiap kuasa-kuasa yang mencoba-coba untuk menyerang pemberitaan firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami ikat kuasanya, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini, melawat setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kita yang siap menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi, sorakan haleluya. Silakan duduk. Terima kasih tim pemuji penyembah yang luar biasa. Saya minta musik tetap standby. Kita akan terus nyanyi, amin. Jadi dunia sendiri mengatakan setiap lagu itu punya kuasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu kalau diajak nyanyi, nyanyilah sungguh-sungguh. Karena ada kuasa di setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan, amin. Kita masih berjalan bahwa tahun 2026 adalah tahun apa? Amanat agung. Tuhan minta setiap kita menjadi apa? Saksi, katakan jadi saksi. Dan cara yang terbaik, sekali lagi, cara yang terbaik untuk menjadi saksi Kristus adalah dengan menjadi murid. Nah, menjadi murid dengan cara apa? Hidup kita menjadi contoh atau teladan. Katakan hidupmu harus jadi teladan. Pagi hari ini saya kasih tema atau judul firman Tuhan adalah Be a role model kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita menjadi teladan.
Katakan sekali lagi kanan kirinya, jadi teladan. Kenapa sih Pak kok harus jadi teladan? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita diminta hari-hari ini jadi saksi, ya kan? Supaya banyak orang diselamatkan melakukan amanat agung dengan cara apa? Menjadi teladan. Jadi dalam sebuah penelitian, Barna Research ini menyampaikan, di sini judulnya Christian More Like Jesus or Pharisee. Ternyata ditemukan hanya sekitar 1 dari 7 orang Kristen yang dinilai memiliki sikap dan tindakan yang sungguh mencerminkan Kristus. Bayangkan, berarti kira-kira hanya nggak nyampe 15%. Jadi kalau ada 7 orang Kristen, hanya 1 orang yang dia hidupnya mencerminkan Kristus. Bayangkan itu. Sementara kalau 2 orang cenderung menunjukkan perilaku yang lebih mirip orang Farisi, yaitu merasa benar sendiri, menghakimi dan kurang kasih. Nah, penelitian ini sangat terkenal karena mengangkat isu tentang integritas, keteladanan. Saya garis bawahi atau sabul tentang keteladanan dan kesesuaian antara iman dan perilaku. Kita harusnya murid-murid Kristus itu memiliki teladan yang bisa ditiru orang. Amin. Kesimpulannya dari hasil survei, tantangan utama kekristenan saat ini ternyata bukan kurangnya pengetahuan Alkitab, melainkan keteladanan hidup, integritas, kasih, konsistensi, dan kesaksian nyata. Banyak orang tidak menolak Yesus tetapi kecewa terhadap perilaku pengikutnya. Jadi sekali lagi keteladanan hidup itu penting sekali. Kita buka di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ini baru masuk ke firman Tuhan, tadi saya kasih pendahuluan dulu. Jadi Bapak Ibu biar paham. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Jadi jadi teladan itu dalam bahasa Yunani saya buka itu artinya tupos. Apa sih Pak artinya tupos itu? Kita harus jadi role model, makanya saya kasih judul tadi be a role model. Atau contoh, kita itu hidup kita itu harus jadi contoh. Berapa banyak mau jadi contoh? Bagi orang-orang percaya, dalam apa? Contohnya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi latar belakangnya ini ditulis oleh Rasul Paulus, jadi kepada anak muridnya kitab Timotius. Nah, ini ditulis dalam kitab Timotius. Jadi Timotius itu waktu itu masih sangat muda. Kalau muda itu dalam bahasa Yunani neotes. Neotes saya selidiki ternyata kira-kira umurnya masih 35 tahun, tapi dia diminta Paulus menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Nah, ternyata banyak sekali orang-orang atau jemaat yang ada di Efesus itu meragukan kepemimpinan Timotius karena usianya masih sangat muda. Tetapi Paulus menegaskan, jadi dia kasih tahu Timotius, usia itu bukan ukuran kedewasaan rohani. Katakan usia bukan ukuran kedewasaan rohani. Benar gak? Orang yang lebih, apakah yang lebih tua udah dewasa rohani? Belum tentu. Tetapi yang terpenting di sini adalah keteladanan hidup, ya kan? Paulus mengingatkan Timotius bahwa seorang pelayan Tuhan harus memimpin bukan hanya dengan kata-kata. Berapa banyak pelayan Tuhan di sini? Wah, kok cuma 5 orang? Ya kan? Kita semua pelayan Tuhan. Kalau enggak pelayan Tuhan, pelayan siapa? Tetapi dengan hidup yang mencerminkan Kristus. Nah, pesan ini saya percaya masih relevan bagi kita semua, terutama di tengah dunia modern saat ini, ya kan? Di mana integritas, kasih, kekudusan itu sering diabaikan. Nah, teladan apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataan. Katakan teladan dalam perkataan. Saya turun saja. Jadi teladan dalam hal apa? Katakan kanan kirinya,
perkataanmu harus jadi teladan. Jadilah teladan dalam perkataan. Tadi di 1 Timotius 4 ayat 12. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan jangan ada perkataan kotor. Jangan ada perkataan apa? Keluar dari apa? Penting sekali Bapak Ibu. Jangan sampai keluar perkataan kotor. Firman Tuhan katakan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kenapa? Perkataan kita ini mencerminkan isi hati kita. Kalau dari hati kita isinya hal-hal yang kotor, pasti perkataannya yang kotor. Kalau perkataan kita pahit, hati kita, Bapak Ibu ya yang ngomong ya. Jadi kalau lihat teman kita perkataannya pahit, berarti hatinya pahit. Dunia bisa menilai siapa kita dari cara kita berbicara. Yes, 100%. Anak Tuhan dipanggil untuk mengucapkan kata-kata yang membangun, penuh kasih dan kebenaran. Next. Jadi setiap kita ini perkataan. D.L. Moody seorang penginjil terkenal, dia berkata, lebih baik kehilangan argumen daripada kehilangan jiwa seseorang karena kata-kata kita. Dia sampai ngomong gitu. Lebih baik kehilangan argumen daripada kehilangan jiwa seseorang karena kita. Artinya kalau kata-kata kita enggak jadi berkat buat orang lain, ngeri sekali gitu. D.L. Moody ngomong seperti itu. Next. Kadang perkataan yang kasar itu bisa menghancurkan kesaksian, benar gak? Oh orang Kristen kok seperti itu perkataannya, benar gak? Aplikasi buat kita apa hari ini? Mulailah hari ini dengan menjaga perkataan kita. Di mana? Di rumah, di tempat kerja, di media sosial, dimanapun kita jadi teladan. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya sebab itu biar mulut kita ini selalu keluar kata-kata pujian. Amin. Makanya jadi berkat dalam perkataan. Amin Bapak Ibu. Kita bukan sekedar dengar firman, pulang dari tempat ini kita harus lakukan. Amin. Kita harus berubah. Kalau kita berkali-kali dapat firman gak berubah berarti kita apa? Bebal. Ya kan? Firman Tuhan hari ini keras. Amin. Kalau saya selalu bicara keras, ya kan? Kita sudah ikut Tuhan 10 tahun, masa enggak berubah sih? Ya kan? 20 tahun masa enggak berubah, makanya kita harus introspeksi. Biar dari mulut kita ini hanya kata-kata yang membangun. Di Yesaya 54 ayat 2, 3 itu dikatakan, dari mulut kita tuh keluar kata-kata semangat gitu kan. Amin Bapak Ibu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Katakan kanan kirinya. Jaga perkataan kita. Kita harus jadi teladan perkataan kita. Yang kedua, next. Jadilah teladan dalam apa? Tingkah laku. Hidup kita harus jadi teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu tadi. Teladan dalam perkataan. Yang kedua dalam tingkah laku. Dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucianmu. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu
bercahaya, bukan terang Tuhan. Terang siapa? Terang saya itu. Berarti hidup kita harus jadi teladan, ya kan? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, keteladanan sejati itu dilihat dari apa? Dari perbuatan kita. Hidup kita sehari-hari. Dunia tidak akan membaca Alkitab, tapi mereka membaca hidup kita. Benar nggak? Next. Nah, hamba Tuhan John MacArthur bilang seperti ini, hidupmu mungkin satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca orang lain. Jadi ternyata hidup kita itu adalah Alkitab. Bener nggak? Itu dicatat di 2 Korintus, coba 2 Korintus. Ah ini, 2 Korintus 3 ayat 23 dalam terjemahan sederhana Indonesia TSI. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Jadi hidup kita ini mencerminkan Kristus Bapak Ibu. Makanya harus hati-hati dengan hidup kita. Amin. Enak saja Pak, ini kan hidup-hidup saya. Jangan salah, kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Katakan darah yang mahal menebus kamu gitu. Jadi hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan, ya kan? Makanya ada lagu seperti ini. Ku mau sepertimu Yesus, Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadi di awal lagu ini bagaikan bejana. Jadi hidup kita ini bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarkan hidup kita boleh menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Next. Aplikasinya apa? Tindakan nyata. Jujur dalam pekerjaan, sabar dalam pelayanan, rendah hati dalam keberhasilan. Kalau Bapak Ibu berhasil, ingat, semua karena siapa? Karena Tuhan. Kalau engkau berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha, tetap rendah hati. Amin. Tetap rendah hati. Engkau akan terus dibawa naik kalau engkau tetap rendah hati. Bukan karena kekuatan, kepintaranmu, bukan. Kalau engkau merasa, wah aku bisa semua. Tuhan bisa hilangkan sebentar juga bisa. Gitu. Tapi kalau engkau tetap ingat Tuhan, semua karena Tuhan, gitu kan. Pasti engkau akan dibawa naik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi gitu kan. Makanya ketika tadi sebelum firman lagu apa tadi? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kalau engkau diberkati Tuhan itu hanya sempat membuat aja. Amin. Karena kita fokusnya bukan berkat. Amin. Fokus kita cari Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu kesini jangan cari pendeta. Pendeta bisa mengecewakan. Amin. Tapi carilah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ini benar sekali nih. Formula dari Tuhan itu udah jelas. Rumusnya itu gampang sebenarnya. Cuman kadang kita ndablek aja sih. Bener gak? Carilah dahulu kerajaan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka
bekerja dalam suatu perusahaan. Tiba-tiba pemuda ini diminta melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang tahu hidup dia itu menjadi kesaksian. Akhirnya pemuda ini ambil keputusan untuk dia keluar dari perusahaan tersebut. Kenapa? Kalau dia terus melakukan itu, hidupnya nggak jadi contoh, tingkah lakunya nggak jadi teladan. Apa yang terjadi ketika dia memang sungguh-sungguh sama Tuhan? Ternyata ketika dia keluar perusahaan, itu Tuhan kasih yang lebih baik, ya kan? Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, jadilah contoh dalam tingkah laku hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Next. Yang ketiga, jadilah teladan dalam apa? Kasih. Tadi yang pertama jadi teladan dalam apa? Perkataan. Yang kedua, tingkah laku atau hidup kita. Yang ketiga dalam kasih. Orang Kristen itu kan terkenal kasih kan, memiliki kasih, benar enggak? Di Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kalau kamu saling mengasihi. Kalau murid-murid Tuhan, identitasnya jelas di sini saling mengasihi. Jadi kasih itu adalah identitas murid Kristus. Tanpa kasih, pelayanan kita jadi kosong. Kasih berarti apa? Kita peduli, kita memberi, kita mengampuni. Ya kan? Amin Bapak Ibu. Bukan hanya kasih. Kasih itu bukan hanya sekedar kita ngomong doang, tapi ada tindakan nyata gitu loh. Kalau engkau sedang kecewa dengan seseorang, kau harus bisa mengampuni, itu namanya kasih. Makanya kasih itu pasti lemah lembut. Amin. Kasih Pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. jadi teladan dalam kasih. Amin. Next. D.L. Moody berkata, kasih adalah bahasa yang dimengerti semua orang. Benar gak? Bahkan oleh mereka yang tuli sekalipun. Bayangkan. Kasih itu bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Orang tuli aja bisa. Gitu. Kalau kita mengasihi. Gitu. Saya berdoa setiap kita, umat Tuhan yang ada di GPI Tiga Rasa, kita jadi teladan dalam hal kasih. Amin. Next. Tunjukkan kasih Kristus kepada orang di sekitar kita dengan cara apa? Memberi. Memberi apa Pak? Apa yang bisa kita beri? Bisa perhatian, ya kan? Memberi itu enggak selalu dengan uang. Bener enggak? Kita kasih attention, perhatian gitu kan. Dengan seseorang gitu, melalui WA kita gitu. Dengan cara apa? Doa. Dengan dana, kalau kita memang digerakkan Tuhan, kasih gitu. Kalau kita bilangnya mengasihi Tuhan, tapi kita digerakkan Tuhan untuk memberi, gak mau. Jangan ah. Memberi pengampunan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini saya gak tahu. Lagi mengalami sesuatu, mungkin belum bisa mengampuni kepada seseorang mungkin. Dan biasanya orang itu adalah orang-orang terdekat kita, ya kan? Siapa sih yang bisa mengecewakan kita? Orang-orang terdekat kita. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, ya kan? Bisa orang tua, bisa mertua. Kalau agak melangkah lagi bisa teman kerja, gitu kan? Tapi Tuhan katakan, ayo
kita jadi teladan dalam hal kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Amin Bapak Ibu. Kita bisa memberi sih orang yang minta, orang ngamen gitu, tapi kita tanpa mengasihi, bisa nggak? Bisa kan? Tapi kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Kita bilang cinta Yesus, tapi kita nggak pernah memberi buat Tuhan. Pak, itu kan diatur di perjanjian lama, diatur di sini. Enggak. Ini ukuran sederhana kalau kita bukti mengasihi itu memberi, gitu loh. Sebagai seorang suami istri misalkan, saya bilang mengasihi istri saya, tapi saya nggak pernah memberi istri saya, itu berarti apa? Omdo doang. Kalau bahasa itunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, amin Bapak Ibu, jadi teladan dalam hal kasih. Yang terakhir, yang keempat, jadilah teladan dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Matius 25 ayat 21, orang yang setia akan mendapat kepercayaan yang lebih besar. Yes, jadilah orang-orang yang setia. Saya sudah bekerja 31 tahun Bapak Ibu. Dari dulu gajinya cuma 90.000. Setia, diberikan kepercayaan setia gitu kan. Sampai sekarang gitu kan, kita tetap setia. Kita harus setia Bapak Ibu. Teladan dalam kesetiaan. Oh lihat, oh anak-anak Tuhan itu seperti ini gitu loh. Ya kan? Dia hidupnya jadi berkat gitu. Kesetiaan dan kesucian. Di 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, kesucian. Hari-hari ini sangat penting sekali, kita harus jaga kekudusan, kesucian kita. Kenapa? Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Kan ini bukan main-main nih firman Tuhan. Kesetiaan berbicara tentang komitmen pada Tuhan, sementara kesucian berbicara tentang hidup yang terpisah dari dosa. Dunia boleh menawarkan kenikmatan sesaat, tapi hanya hidup kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ayo kita setia, kita hidup kudus. Amin. Minta air, Pak. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, Aspera dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mother Teresa bilang seperti ini, Tuhan tidak memanggilku untuk mengejar kesuksesan, Ia memanggilku untuk setia. Amin Bapak Ibu, katakan setia. Kita ikut Tuhan harus setia, amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Hamba Tuhan Awi Toser berkata, kekudusan bukan pilihan tambahan bagi orang Kristen, tetapi panggilan utama. Ternyata hidup kudus itu panggilan, ya kan? Bukan pilihan tambahan. Katakan bukan pilihan tambahan. Ada kesaksian seperti ini. Jadi seorang pengusaha, dia pengusaha apotek di Amerika. Dia punya banyak cabang gitu. Suatu kali dia melakukan usaha yang boleh dibilang menghasilkan profit atau keuntungan yang sangat tinggi, karena di tengah-tengah
apotek itu dia jual majalah porno gitu kan di Amerika, dan majalah itu khusus untuk orang dewasa dan laris sekali gitu kan. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata kepada dia, apa yang kamu lakukan itu tidak menyukakan hatiku. Tuhan bilang seperti itu. Sebab itu sama aja boleh dibilang menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Majalah porno. Sekarang akses pornografi bisa diakses di HP dengan itu. Makanya kita hati-hati Bapak Ibu. Amin. Adik-adik, ya kan? Bukan hanya Bapak Ibu, adik-adik semua nih yang masih JC atau apa gitu. Nah, singkat cerita, Tuhan bicara kamu harus tutup untuk usaha itu. Singkat cerita ditutuplah yang sambilan jual itu, jual majalah itu, dan dia tetap bisnis itu. Tiba-tiba keuntungan apoteknya itu melebihi berlipat-lipat waktu jualan apotek plus tadi kan, jualan majalah tadi, yang majalah dewasa tadi yang pun. Artinya ketika kita melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu sedang persiapkan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Aplikasi bagi setiap kita adalah kita harus setia dalam hal-hal kecil apa yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Kita harus hidup kudus, karena ini kunci untuk berkenan kepada Tuhan. Dengan apa? Jaga mata, jaga hati, dan tindakan. Saya undang untuk pemusik. Penutup, menjadi teladan bukan soal kesempurnaan, tetapi soal komitmen. Nah, ini Bapak Ibu mau apa enggak? Jadi teladan. Kuncinya di Bapak Ibu gitu kan. Untuk mencerminkan Kristus setiap hari sehingga kita menjadi saksi. Dunia menunggu anak-anak Tuhan yang menjadi teladan dalam perkataan, kita berbicara dengan bijak, dalam tingkah laku hidup kita berbeda, dalam kasih mengasihi tanpa pamrih, dan dalam kesetiaan dan kesucian. Next, terakhir. Satu teladan hidup lebih tajam daripada 1000 kata-kata dan khotbah. Dengarkan Bapak Ibu. Saya khotbah berkali-kali, ya kan? Tapi kalau hidup saya nggak jadi teladan, ya kan? Satu teladan aja itu udah cukup mengalahkan 1000 kata-kata atau khotbah. Mari kita mulai dari hal kecil Bapak Ibu. Lakukan dengan konsisten dan nikmati dengan prosesnya. Mari kita semua bangkit berdiri. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini kita responi firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan, biarlah kita bukan sekedar menjadi pendengar firman, tetapi setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan akan terus bawa naik engkau. Hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak yang mau berkata, ya Tuhan aku mau jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Angkat tanganmu. Minta berdoa kepada Roh Kudus, berikan kemampuan. Roh Kudus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kami nggak bisa tanpa Engkau Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus, mampukan setiap anak-anak-Mu pagi hari ini melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ora papa 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 papa. Ora la papa 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 papa. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Roh Kudus.
Oh ralabatakan. Orang-orang yang berkomitmen menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku ya Tuhan, kasih ya Tuhan, kesetiaan. Makasih Tuhan, Roh Kudus mampu. Makasih Roh Kudus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Hati kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tahu sepanjang firman-Mu diberitakan, Tuhan sedang membentuk setiap kami. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi mampukan setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan untuk setiap kami boleh menjadi suratan yang terbuka. Hingga setiap orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus, mereka melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita mau berdoa buat buat Pak Supri. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang setia. Ini doa kami Tuhan. Biar Engkau semakin memakai hamba-Mu. Engkau semakin mengurapi hamba-Mu. Orapatakan aralaba kuasa dan otoritas Allah menyertai pelayanan hamba-Mu. Tuhan yang membuat hamba-Mu terus naik Tuhan. Menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu. Di gereja ini, di pekerjaannya, dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami mengangkat tangan kami untuk Ibu Inggit yang saat ini Tuhan sedang dirawat. Kinaralabatakanara bersehati bersepakat. Saat ini kami datang meminta belas kasihan Tuhan. Biar saat kami ada di tempat ini kami punya Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saat ini kami berkata di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Ibu Inggit sudah sehat. Sembuh pulih, mujizat kesembuhan diterima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami akan bersama-sama di hari-hari ke depan Tuhan. Di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Berkati Pak Supri bersama dengan anak, menantu dan cucu. Berkati keluarga ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami semua diberkati oleh firman-Mu. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 31 Mei 2026. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite SICC diadakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 9.30 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Puji Tuhan, minggu ini kita diberikan kesempatan untuk menabur bagi pelayanan misi gereja. Taburan dapat diberikan melalui amplop yang tersedia atau dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 868-031-2444 atas nama GBI Modern Land dengan menambahkan angka 2 pada nominal. Contoh, Rp100.000, Rp2. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya, salam. Ya, yang diberkati dan siap jadi teladan katakan, wuh. Ya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, baik. Atas nama Gembala, Pengerja dan Jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Suprianto SH atas pelayanan di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Ya, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di GBI Tiga Raksa? Boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama kali beribadah di GBI Tiga Raksa ada? Tidak ada, semuanya jemaat yang setia. Baik, hari ini saya akan bacakan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, doa terobosan GBI Tiga Raksa
akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 pukul 19.30 di tempat ini, mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk hadir. Yang kedua, sehubungan dengan adanya MDPJ di SICC, maka doa pagi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 ditiadakan. Yang ketiga, ibadah Youth GBI 3 Raksa hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pukul 19 WIB di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Selanjutnya ibadah minggu depan, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, ibadah 1 dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Audi Rohadi, dan ibadah ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Suharyono. Selanjutnya akan ada video dari SIL Multimedia, tolong diputarkan video. Kenalin ya, saya Kak Susan dari Purpose. Aku Kak Selvi dari HOT. Aku Kak Novi dari 3 Raksa. Mau ngajak nih adik-adik ikut acara Tim Gabungan 3D yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni di GBI 3 Raksa. Ditunggu kehadirannya adik-adik. Yuk. Ayo. Ya, gabungan 3D ya, 3 Raksa, Perumpung dan HOR akan diadakan di GBI 3 Raksa pada tanggal 16 Juni 2026 dengan biaya 50.000. SIL ini khusus SD kelas 1 sampai kelas 6, dengan pendaftaran dapat melalui kontak di atas atau ke KIMA atau langsung ke ruang ibadah anak paling lambat hari ini tanggal 30 Mei ya 2026. 31 Mei 2026, sorry ya. Baik, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan misi, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, silakan dimasukkan di kotak yang sudah tersedia di depan. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Sebelum memberi, mari kita angkat persembahan kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita berdoa. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Suprianto. Tuhan Yesus, biarlah setia firman-Mu ya Bapak yang telah ditabur boleh menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan Yesus. Dan firman-Mu hidup, berakar dan bertumbuh bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan kini saatnya kami akan memberi persembahan, baik persembahan umum dan persembahan misi. Dan bagi jemaat-jemaat-Mu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur.
tidak melimpah. Aku Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini. Biarlah terus firman-Mu pelita kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa. Berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan, kuasa dicurahkan dalam hidupmu. Mulai pagi ini, besok, lusa, sampai kekal. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita yang permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya. Prajurit Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.